merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Tanah yang subur, air yang melimpah, pulau yang luas, adat yang beragam, serta kekayaan alam lainnya adalah aset dari bangsa Indonesia. Pertanian menjadi sosok penting dalam pembangunan negeri, penopang kehidupan banyak orang. Namun semakin hari, teknologi semakin canggih, zaman semakin maju, dan globalisasi yang tak terbendung menjadi salah satu pendorong rusaknya lahan pertanian di Indonesia. Masyarakat hanya tahu mengelola lahan menjadi sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian. Namun, mereka belum paham akan pertanian berkelanjutan yang menerapkan pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan yaitu pertanian yang tetap pertanian organik tidak hanya dapat diterapkan pada pertanian hortikultura ataupun rempah-rempah, namun bisa diterapkan terhadap perkebunan, yaitu salah satunya kopi. Kopi yang merupakan komoditas unggulan perkebunan di Indonesia yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan memberikan devisa terbesar bagi negara. Selain itu, kopi merupakan ekspor terbesar negara Indonesia yang menjadi penopang perekonomian masyarakat. Halo Pak, selamat siang Pak. Halo, Dek. Selamat siang. Ada apa ya? Ada apa Pak? Mau ketemu Molen, Dek. Dari mana ya, Dek? Saya dari Tigalingga Pak. Gak apa-apa, ganggu waktunya bentar kan Pak? Gak apa-apa sih, Pak. Cuman lagi kerja tadi, ya udahlah. Bentar aja Pak. Ada apa, Dek? Bisa sharing informasi dikit gak Pak tentang bagaimana sih cara bertani kopi itu? Oh, dia itu kalau kita itu bertani kopi, Dek. Dia itu misalnya harus ngerti dia mulai dari persiapan lahan sampai panennya. Nah, di persiapan lahannya itu kita harus membuat lubang tanamnya. Lubang tanam itu harus kita buat 6 bulan sebelum penanaman. Lubang tanam itu biasanya sekitar 60 kali 60 cm. Dan juga dia sewaktu dia persiapan lahan, dia kita tanam tanaman penaung sebelum kopinya kita tanam. Ya. Kemudian di pembibitan dia itu kita harus merawatnya. Jadi untuk memilih bibit yang unggul kita harus seleksi dulu mana yang mau ditanam. Jadi dari bibit yang unggul ini kita tanam, kita rawat, setelah besar nanti dia kita sanitasi, kita pangkas, kita buat rorak, kita pupuk, kita lakukan penyiraman. Jadi dia itu mulai dari penanaman, bahkan dari persiapan lahan hingga pasca panen, dia itu harus diperhatikan semua faktor-faktor itu. Begitu deh. Jadi apa sih motivasi Bapak untuk bertani kopi? Motivasi saya bertani kopi ini sebenarnya karena di Sidikalang ini ya, kita tahu bahwa dulunya Sidikalang Kabupaten Dehi terkenal akan nama kopi Sidikalang. Namun beberapa tahun belakangan ini kopi Sidikalang sudah mulai merosot, kalah saing dengan kopi-kopi lain seperti kopi Bintong, kopi Gayo, kopi Simalungun, kopi Mandailing. Nah, di sini saya itu termotivasi karena ingin membangun dan ingin mendongkrak nama kopi kembali untuk semakin dikenal masyarakat seperti itu. Oh gitu ya Pak. Jadi ini kopi Bapak ini budidaya organik atau kimia ini Pak? Jadi ini kopi saya ini saya budidayakan secara organik. Jadi dia itu mulai dari pembibitan hingga dia panen, itu semuanya kita lakukan secara organik. Nah, saya ini berpikir bahwasannya bertani organik ini lebih simple gitu, bahkan lebih menguntungkan. Bayangkan saja Pak, jika kita itu membeli pupuk dari toko, harga pupuk 1 kilogram pupuk kimia sudah berapa? Sementara jika kita membuat kompos sendiri dari bahan-bahan alami yang ada di alam, bahkan dari sampah dapur, maka akan membantu unsur hara dari tanaman tersebut. Belum lagi jika kita berbicara dari perspektif lingkungan, yang organik akan lebih ramah lingkungan daripada yang kimia. Misalnya kayak ini, kalau mau sanitasi lahan saya tidak perlu
melakukan herbisida. Banyak petani-petani di sini kalau gulma sudah tumbuh semprot herbisida. Saya tidak, saya lakukan sanitasi menggunakan cangkul, menggunakan babat. Nah, ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah. Bayangkan deh, organisme yang ada di dalam tanah, ketika kita melakukan penyemprotan, maka mereka akan mati. Cacing tanah mati, mikroorganisme mati. Bayangkan dalam setahun Anda melakukan penyemprotan selama 3 kali setahun, maka Anda bisa bayangkan berapa banyak mikroorganisme yang mati dari tanah-tanah tersebut. Nah, maka bisa kemungkinan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tanah ini tidak akan tumbuh apa-apa lagi. Karena apa? Kesuburan tanah, struktur tanahnya sudah rusak akibat herbisida tadi. Belum lagi dari insektisida. Insektisida yang kita pakai itu memang untuk mengusir hama, namun hamanya akan semakin kuat, akan semakin kebal, dan akan semakin terus bertumbuh pesat sehingga mampu merusak tanaman kita. Seperti itu deh. Jadi saya juga menyarankan kepada para petani yang ada di Sidikalang ini, kalaupun mereka ingin bertani kopi, lebih baik mereka bertani kopi organik, dan bahkan harganya lebih tinggi daripada harga kopi kimia. Selain itu, menjaga keramahan lingkungan. Begitu deh. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu Pak. Yo, sama-sama deh. Oke, baiklah teman-teman, di video saya kali ini saya menjelaskan dan sedikit membawakan film dokumenter yang saya ambil dari kisah di lokasi saya pendampingan, yaitu lokasi PKL yang menerapkan sistem pertanian organik. Nah, sistem pertanian organik ini tidak semua orang mampu melakukannya. Banyak petani-petani di Indonesia ini yang tidak paham akan pertanian organik. Bahkan mereka sering mengeluh tanaman mereka tidak tumbuh dengan baik, tanah mereka sudah gersang. Itu karena apa? Mereka selalu menggunakan kimia. Mereka melakukan penyemprotan dengan kimia, penyemprotan dengan insektisida, maka akan merusak unsur dan struktur tanah. Sedangkan pertanian organik, yaitu akan tetap menjaga kelestarian alam bahkan tanah, untuk menjaga kesuburan tanahnya. Oke, sekian video saya. Terima kasih.